Yang di Kimia Farma, ya, utangnya 8,7 triliun. Bentar. Utang perusahaan. Utang perusahaan farma, ya harus dibatasi farma. Kalau perusahaan minyak itu nggak gede segitu, ya kan? Perusahaan farma 8,7 dan itu rekor tuh. Sebentar. Ini utangnya Kimia Farma. Utangnya Kimia Farma. Yang apoteknya ada di tiap gang. Apoteknya ada 1.245. 1.245 apotek, ya. Dodol obat KB, nggak ada yang jual. Dan perusahaan itu dibebani utang 8,7 triliun sehingga biaya bunganya saja 660 miliar per tahun. Sehari berapa ini? Sehari 2 miliar. Di rootnya gosok gigi pagi sudah harus mikirin 2 miliar. 2 miliar. Kirain yang tekor IKN doang. Sudahlah, batalkan saja IKN. M. Rizal Fadila. Intinya, ora ono duite, teboga duit, tidak punya uang. Buat apa memaksakan pindah ibu kota hanya untuk memenuhi ambisi? Jokowi juga akan selesai masa jabatannya, maka program besar dengan dana minim ini tidak akan ada yang mengawal. Siapapun presiden berikut, dipastikan ogah-ogahan untuk mengerjakan proyek yang buang energi, buang perhatian, dan tentu saja buang uang, buang anak jin. Hanya BIM salah BIM dengan menarik kembali dana timah yang dikorupsi, uang pajak yang dicuci, Asabri, BLBI, Food Estate, beli pesawat bekas dan lainnya, maka harapan menjadi terbuka. 1.000 triliun rupiah lebih telah amblas dirampok rezim. Jokowi memang ahli dalam menciptakan monster-monster korup di kandang pemerintahannya. Tanpa membereskan korupsi, maka IKN tidak akan berhasil. IKN adalah kandang baru yang disiapkan dengan modal awal kemangkrakan sebesar 70-an triliun. Jika dilanjutkan, maka triliun demi triliun akan membakar hutan. Menjadi tumpukan kerugian negara, proyek yang dikerjakan tanpa kesepakatan dan kemauan rakyat bakal terkutuk. 3 kutukan besar atas IKN Panajam, yaitu pertama, kutukan menipu dengan seolah-olah mendapat persetujuan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadi boneka meneriakkan setuju dengan pijatan remote control istana. Sulit menyebut hal ini tidak berbiaya. Biasanya saling membahagiakan. Kedua, kutukan tidak bersih beragama. Dunia mistik masuk dalam proses awal peresmian. Ada air kendi dan tanah keramat. Kesaksian paranormal menyaksikan kehadiran makhluk halus. Jokowi pun harus bermalam di tenda dengan duduk bersarung. Bagi muslim hal seperti ini namanya musyrik. Ketiga, kutukan membunuh mantan. Jakarta dianiaya dengan akan melego bangunan pemerintah serta cepat-cepat mencabut status ibu kota. Diproduksi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jakarta hendak ditenggelamkan. Hanya hipokritnya justru Kaisang anak raja direkayasa untuk jadi wagub. Presiden buruk Gibran bin Jokowi ditiru. Gibran dibantu MK, Kaisang ditolong MA. IKN bakal menjadi legasi Jokowi terburuk di penghujung masa jabatan, puncak dari prestasi perusakan bangsa. Indonesia rugi besar memiliki presiden bernama Joko Widodo. Agar kerugian tidak semakin membesar, maka harus cepat batalkan IKN. Dari berbagai segi, IKN ini buruk, berbahaya dan gila. Ketika opsi crowdfunding dilempar, maka dunia tertawa terbahak-bahak. Ingin punya Smart Metropolis City, caranya dengan mengedarkan kenceleng. Abiodai Sidodia di TFI Global membuat tulisan berjudul menarik. Indonesia ingin bangun ibu kota baru, tapi bokek. John Macbeth dalam Asia Times juga mengiris tajam. Ibu kota baru Indonesia dalam kondisi keuangan goyah. Rasanya yang paling menyakitkan olok-olok Aisyah dari Al Jazeera melempar sesuatu yang tidak biasa yang membuat alis mata terangkat. Sungguh memalukan.
Jakarta sebenarnya masih layak menjadi ibu kota. Di samping kota paling besar juga berfasilitas lengkap serta memiliki nilai historis. Di sini Republik Indonesia diproklamasikan, wajib untuk dipertahankan. Jika dilepas, maka sebaiknya kembali pada penyatuan Jabar, Jakarta, dan Banten. Dahulu namanya Negara Pasundan. Aroma mangkrak bahkan gagal sudah terasa. Karenanya, sudahlah, batalkan saja IKN. Ini jalan yang paling selamat. Jika dipaksakan juga, maka Jokowi harus bertanggung jawab. Segera tangkap Jokowi dan kroninya. Adili dan tuntut segala kerugian akibat sikap bandel dan tidak punya rasa salah tersebut.